Tidak bisa dipungkiri, charger adalah bagian paling penting buat perangkat elektronik, begitupun juga dengan ponsel. Yang kini sifat ponsel bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi juga untuk lifestyle serta perangkat multimedia. Karena itu proses charging ada banyak turunannya. Misalnya wireless charge, reverse charge, dan yang akhir-akhir ini lagi digandrungi adalah bypass charge. Padahal dulu fitur ini hanya disematkan pada smartphone yang harganya belasan juta. Tapi sekarang bisa kita nikmati di smartphone di rentang harga 1-5 jutaan. Pengen tahu smartphone apa saja itu? Check it out! Oke, sebelumnya Bu Guru Vanila mau kasih penjelasan singkat tentang apa sih bypass charge. Bypass charge sebenarnya cara kerjanya cukup simpel, yakni dengan memotong aliran daya pengisian baterai saat ponsel sedang digunakan untuk bermain game. Aliran daya tersebut dialihkan langsung ke prosesor, sehingga performa smartphone tetap terjaga tanpa menghasilkan panas berlebih pada baterai. Kelebihannya, kita bisa bermain game dengan lancar tanpa khawatir akan baterai habis. So, fitur ini memang segmented, hanya berguna buat user gaming intense atau buat yang bekerja sebagai game streamer. Namun bagi user non-gaming jelas fitur ini kurang dibutuhkan. Jadi jangan suka membuli pada produk lain yang tidak ada bypass chargingnya, karena bisa jadi produk lain itu sengaja dibuat oleh brand tersebut untuk menembak segmen yang berbeda. Contoh, user yang suka tampilan desain atau user yang suka pada kamera saja. Oke, langsung saja kita masuk ke rekomendasi pertama di HP 1 jutaan. Ada Itel RS4 dan Infinix Note 30. Keduanya dibekali fitur bypass charging dan punya kemampuan fast charging 45 watt. Sebagaimana segmen Itel RS4 dan Infinix Note 30 juga bermain di segmen HP gaming. Itel RS4 dibekali SoC Helio G99 Ultimate, kalau Infinix Note 30 Helio G99 Basic Non-Ultimate. Keduanya punya kapasitas RAM dan ROM tipe UFS 2.2 yang tergolong lega di kelas harganya. Kekurangan paling mendasar Itel RS4 dibanding Infinix Note 30 terletak pada resolusi layarnya saja. Itel masih HD+, sedangkan Infinix sudah Full HD+. Tapi itu terbilang cukup wajar karena sejatinya Infinix Note 30 harga awalnya bermain di kelas 2 jutaan, bukan kelas 1 juta seperti Itel RS4. Oh iya, ketika video ini dibuat, Infinix Note 30 sudah dapat Android 14, sedangkan Itel RS4 masih stay di Android 13. Next, di kelas 2 jutaan ternyata cukup banyak. Ada Tecno Pova 5 Pro, Infinix Note 30 Pro, Infinix Note 40, CTI Nubia Neo 2, dan yang di luar dugaan Samsung Galaxy A15 4G juga menyediakan fitur bypass charger. Jika ingin HP 5G, bisa pilih Tecno Pova 5 Pro dan CTI Nubia Neo 2 5G. Tecno pakai chipset MediaTek Dimensity 6080 6nm UFS 2.2. Nubia pakai SoC T820, ROM UFS 3.1. Baterai 5000 mAh, charging speed 68 watt di Tecno dan 6000 mAh 33 watt di Nubia. Layar keduanya masih pakai IPS LCD 120Hz. Khusus Nubia Neo 2 5G dikasih dual trigger gaming di bagian sisinya yang sangat berguna dalam bermain game FPS. Tapi jika Anda ingin layar curved display yang terlindungi oleh Corning Gorilla Glass 5 dan selfie kamera Xiaomi, ada Infinix Hero 30 4G pakai MediaTek Helio G99 charging speed 45 watt. Namun, jika tidak butuh 5G dan lebih suka layar flat, bisa lirik Infinix Note 30 Pro atau Infinix Note 40. Keduanya sama-sama pakai chipset Helio G99. Bedanya, di seri Note 40 ada embel-embelnya Ultimate. Jika ingin charger ngebut, pilih Note 30 Pro 60 watt. Tapi seri Note 40 lebih unggul pada sistem wireless chargernya yang lebih cepat mencapai 20 watt. Untuk update Android, Note 30 Pro yang semula di Android 13 sekarang bisa lompat ke Android 14. Sedangkan Infinix Note 40 berangkat dari Android 14, lebih kasih janji pasti di katalog promosinya bisa dapat 2 kali update Android dan 3 tahun security patch. Nah, Samsung juga tidak mau kalah lewat seri Galaxy A15-nya. Secara nama memang tidak dikasih penamaan bypass charge oleh Samsung. Untuk menemukan fitur ini, kita bisa masuk ke menu Game Hub. Pilih Game Booster. Jika ada opsi jeda isi daya lewat USB pada saat bermain game, berarti perangkat Anda mendukung.
Jika tidak ada opsi itu, jadi perangkat Samsung seri lain Anda tidak support. Fitur bypass charging ala Samsung ini bisa aktif hanya ketika kita bermain game pakai charger originalnya atau charger yang kompatibel. Dan patut disyukuri di Samsung A15 masih dikasih charger 25 watt sebagai bonus selama produk ini masih dijual di pasaran. Samsung Galaxy A15 punya amunisi MediaTek Helio G99 6 nanometer seperti HP Infinix atau Tecno kebanyakan. Sehingga untuk gaming masih cukup oke. Kekurangannya pada lenyapnya sensor gyroscope, mono speaker, dan desain antarmuka yang agak jadul dengan bezel yang terbilang tebal. Tapi masalah ketebalan update softwarenya di Samsung A15 cukup meyakinkan. Dapatkan 4 kali update Android hingga Android 18 dan 5 tahun security patch. Lanjut ke kelas 3-5 jutaan, sistem bypass charge masih didominasi oleh brand Samsung dan Infinix. Ada Samsung A25, A35, A34, A54, dan A55. Ada Infinix Zero 30 5G, Note 40 Pro, Note 40 Pro Plus, dan Infinix GT 20 Pro. Untuk kekurangan dan kelebihan dari HP kelas 3-5 jutaan ini, tidak usah kami jelaskan lah ya. Nanti videonya kepanjangan, kalian bisa baca speknya di deskripsi. Yang pasti, produk Samsung kebanyakan sifatnya lebih all-rounder dengan desain yang main aman. Dengan kemudahan user interface One UI beserta kekuatan update softwarenya yang panjang. Dan jangan meremehkan, justru strategi update software panjang ini lebih mahal dan memakan banyak biaya dibanding biaya kasih chipset yang ngebut. Kalau Infinix lebih ke arah user yang cari jati diri dengan menyediakan banyak variasi baik di bidang layar, ada yang pakai 3D curved display atau layar flat. Bodi belakangnya pun ada yang dikasih lampu notifikasi warna-warni atau mecha desain berhias lampu RGB ala HP gaming pada seri GT 20 Pro. Khusus bypass charge di GT 20 akan berjalan lebih fleksibel dikarenakan tangkai USB Type-C-nya berbentuk huruf L. Sehingga tidak buat tangan Anda terganggu dan tidak cepat buat kabel charge mudah rusak karena gerakan telapak tangan Anda dalam bermain game. Kekurangan bypass charge sejauh ini belum ditemui. Justru sistem ini menjaga baterai kita agar tetap sehat, asal pakai charger originalnya. Cuma efek dari fast charging atau bypass charge akan membuat kita makin kecanduan terhadap ponsel, yang membuat efek jangka panjang dari port charge-nya dan kabel charge-nya akan mudah cepat aus karena sering dicolok lepas. Opsi amannya memang pakai wireless charge dan mungkin arah kedepannya semua HP akan lebih mengandalkan sistem ini. Sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik. Tetap hargailah jerih payah Anda untuk bisa beli HP impian dengan cara memperlakukan HP ini sewajarnya. Berhentilah menyiksanya ketika suhu HP dalam kondisi panas. Karena nanti kalau amit-amit ada apa-apa, Anda keluar-keluar di medsos, manis di awal, matot di akhir, kan lucu. Itu salah elu. Oke, saya Vanilla dari tim Gadget Pahlawan pamit. Bye guys, semoga bermanfaat.